Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Sedang hijrah menjadi lebih baik. Tapi di kalangan keluarga ada yang tak suka, bahkan menuduh saya teroris, radikal, ajaran sesat. Saya sudah istiqomah pakai jubah sorban, padahal jubah dan sorban sunnah Nabi. Bahkan saya bilang, kenapa pakai jubah sorban padahal belum berilmu. Bagaimana kita menanggapinya, Pak Ustadz? Antum pakai sorban, ikut Nabi. Antum pakai jubah, ikut Nabi. Antum pakai jenggot, ikut Nabi. Mereka mengejek sorban jubah, berarti dia ikut Abu Lahab. Jadi nanti kalau dia ngejek terus, bacakanlah itu, tabat yada abi lahabin wa tab. Di tempat kami imamnya selalu menggunakan ayat dalam sholat yang menyungsang. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua wadduha. Mestinya menurut tartib surat duha dulu, habis wadduha rakaat kedua baru kulhu. Mana dalilnya yang bisa meyakinkan imam biar betul Pak Ustadz? Maka sunnah Nabi tak pernah membaca menyungsang, sahabat tak pernah. Kasih tahulah sama imam sungsang bahwa bapak sudah bertentangan dengan adab-adab Quran dan tentang sunnah. Maka membaca ayat Quran dalam sholat mengikut tartibus suwar, urutan surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah sampai ke bawah. Jadi tidak dibaca wadduha, habis wadduha baru pula amma yatasaalun. Enggak, amma yatasaalun dulu baru wadduha. Makanya mengaji tartibus suwar, urutan surat dalam Quran, bukan urutan turun ayat. Karena kalau urutan turun ayat Iqra dulu, Iqra bismi rabbika, dan urutan turun ayat itu sampai sekarang tak ada yang berhasil yang menyusunnya. Pernah ada orientalis menyusun Quran menurut kronologis turun ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Habis itu turun Nabi, kedinginan, menggigil. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Habis itu lalu kemudian Allah suruh Nabi berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Habis itu lalu Nabi mengumpulkan paman-pamannya, naik dia ke atas bukit Safa. Lalu kemudian datang Abu Lahab mengamuk, alihadza jama'tana. Lalu kata tabban laka ya Muhammad, turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Bukan urutan itu. Yang diikut adalah urutan tartibus suwar. Tolong Pak Ustadz pembahasan sholat jamak qashar biar kami menyampaikan ke anak kita. Jamak saja satu, qashar saja satu. Yang satu lagi jamak qashar. Pertama kita bahas jamak dulu. Salat zuhur 4 rakaat dijamak, dicampur dengan salat asar 4 rakaat, 4 tetap 4. Ditarik asar ke zuhur, jamak takdim. Tidak pakai safar, tak musafir. Siapa yang bisa melakukan itu? Dokter spesialis operasi 5 jam. Operasi dimulai jam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otomatis kalau berhenti jam 6 dia tak bisa sholat asar. Maka ditariknya lah zuhur asar ke zuhur. Operasi tak bisa tinggalkan ruang operasi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf ya Pak, saya ke masjid bentar. Mati. Maka dia boleh jamak tapi tidak pakai qashar. Daruratnya tinggi-tinggi. Jangan gara-gara mendengar ini lalu berpikir sendiri, oh, sikit-sikit jamak, sikit-sikit jamak. Duduk di pelaminan jamak. Apa pula pelaminan buat jamak? Tak ada bisa orang duduk pelaminan karena daruratnya tinggi-tinggi.
Kau kenapa jamak? Takut bedak luntur. La ilaha illallah. Itu yang jamak saja. Masuk operasi dokter bidan, tugas gugus Covid, pakai pakaian astronot, masuk jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam, keluar jam 5, tidak keluar dari kota Duri, maka dia jamak saja, tak pakai qashar. Jam 5 dia keluar, dia jamak takhir. Asar 4 rakaat, habis itu zuhur tetap 4 rakaat. Usolli fardal asri 4 rakaatin jam'an takhiran ilaihi zuhri ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Oh, payah betul menghafal usolli 2 meter kau ya. Tak usah dihafal usollinya. Aku sholat asar jamak takhir. Kalau jamak takdim wajib zuhurnya dulu baru asar. Kalau jamak takhir boleh zuhur dulu, boleh asar dulu. Yang membuat zuhur dulu apa alasannya? Karena menurut urutan waktu zuhur dulu baru asar. Yang membuat asar dulu apa alasannya? Karena sekarang sholatnya di waktu asar, zuhur menumpang. Itu alasan. Dah, begitu juga dengan maghrib dan isya. 2. Jamak qashar saja, tak pakai jamak. Qashar saja, tak pakai jamak. Pakai mobil pribadi, bisa berhenti dimanapun. Berhenti di Minas pas zuhur 2 rakaat. Berhenti di Duri pas asar, di Dumai pas asar 2 rakaat. Tidak jamak, qashar saja. Syaratnya mesti musafir 89 km. Ada menyebut 82, saya pakai 89. 88, sekian, 89 dalam Fiqhul Islami wa Adillatu. Tidak pakai jamak, qashar saja. Yang ketiga, jamak qashar. Mesti ada safar, musafir 89 km. Abdul Somad bedah buku di Duri. Saya tanya, Pekanbaru ke Duri berapa kilo? 125. Berarti sudah lewat jarak qashar 89, 125. Maka saya sholat jamak qashar tadi. Sholat zuhur 2 rakaat, ditarik asar. Maka saya tak sholat asar lagi. Usolli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ilaihil asri jam'an taqdiman. Aku sholat zuhur 2 rakaat jamak qashar dengan asar ditarik ke zuhur. Disuruhlah menghafal ini manasik umroh nenek-nenek umur 70. Pengalaman mak saya, makcik saya, keluarga saya, kalau saya ngasih manasik, oma, atu, uwa, tak usah kalian hafal ini. Aku sembahyang zuhur 2 rakaat jamak qashar sama asar jamak takdim lillahi ta'ala. Allahu Akbar 2 rakaat. Habis itu qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Begitu qomat. Ini ada hayya 'alas shalah, ti hayya 'alal falah. Ada tihai di situ. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Kalau berhenti begitu. Ini saya tengok ada qomat. Qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Ada tukor di situ. Kalau mau sambung, qad qamatis shalah, tu qad qamatis shalah. Kalau mau wakaf, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Togak lagi imam. Usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ilaihi zuhri jam'an taqdiman. Kalau jamak takhir, jam'an takhiran. Kalau maghrib ke isya, maghrib tetap 3, asar. Begitulah tata cara pelaksanaannya. Berapa hari? 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan dan kepulangan. Berangkat dari Duri ke Jakarta hari apa kok? Ahad. Sampai ke Jakarta malam Senin. Berarti dia bisa jamak qashar Senin, Selasa, Rabu, Kamis.
masuk Jumat sudah mukim 4 hari 4 malam, tidak dihitung keberangkatan. Jadi Ustadz pernah jamak terus, pernah sebulan jamak terus. Ke Aceh 3 hari, habis itu pindah Palembang 3 hari, habis itu pindah Jakarta 3 hari, habis itu pindah. Kalau keberangkatan ke satu daerah tak diketahui pulangnya kapan, urusan ke Jakarta menunggu Pak Dirjen. Tanya kantor, kapan Pak Dirjen balik? Wallahu a'lam bissawab. Nabi sholat qasar 19 hari waktu dia dari Madinah ke Makkah, pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Nabi mengqasar sholat 19 hari. Kenapa? Karena tak tahu pulangnya kapan. Itu dalil bagi yang qasar tak berbatas, karena tak tahu pulangnya kapan. Perjalanannya tak boleh karena maksiat. Tak boleh. Abang kemana bang? Aku ke Jakarta. Abang qasar, aku tak qasar. Tapi kata Ustaz boleh qasar. Aku mau selingkuh. Tak boleh. Saya nama tak boleh sebut, menjaga kode etik. Sedang hijrah menjadi lebih baik. Tapi di kalangan keluarga ada yang tak suka, bahkan menuduh saya teroris, radikal, ajaran sesat. Saya sudah istiqomah pakai jubah sorban, padahal jubah dan sorban sunnah Nabi. Bahkan saya bilang, kenapa pakai jubah sorban padahal belum berilmu? Bagaimana kita menanggapinya Pak Ustadz? Antum pakai sorban, ikut Nabi. Antum pakai jubah, ikut Nabi. Antum pakai jenggot, ikut Nabi. Mereka mengejek sorban jubah, berarti dia ikut Abu Lahab. Jadi nanti kalau dia ngejek terus, bacakanlah itu tabat yada abi lahabin wa tab. Adapun orang yang membenci antum, inna a'tainakal kautsar, sudah kukasih kau nikmat yang sangat besar, nikmat hijrah. Bagaimana cara mensyukurinya? 2. Fasholli li rabbika wanhar. Sholli, banyak-banyak ibadah badan. Wanhar, banyak-banyak ibadah harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Kalau sudah kau laksanakan yang 2 ini, yang ketiga urusan Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membenci engkau, dialah yang putus. Abtar itu artinya putus keturunannya. Gara-gara mereka mengejek Nabi Muhammad. Oh, Muhammad tak punya anak laki-laki, Muhammad tak punya anak laki-laki, keturunannya putus. Turun ayat, inna syani'aka huwal abtar. Bacakan itu sama dia. Nah, Joleh. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian daerah kami yang membuat fidyah sholat dan puasa ketika orang tuanya menyuruh ahli waris membayar uang, ada yang dibayar pakai beras. Saya balik ke Pekanbaru 2008, diundang sama pegawai camat Bukit Raya ke kampung dia. Jadi Pak pegawai kantor camat Bukit Raya ini, tradisi dia kalau bulan puasa bawa ustadz ke kampung. Itulah betuahnya kalau orang kampung kita berhasil soleh, dibawanya ustadz. Tidak dibawanya penyanyi dangdut pakai rok pendek ke kampung. Beguyang atuk-atuk mabuk semua. Dibawanya lah Abdul Somad ke kampung. Nama kampungnya Langgam, Kabupaten Pelalawan. Datanglah Abdul Somad LCMA yang merasa sudah tahu segalanya. Tanyalah sama orang Langgam. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kami di kampung kami ada tradisi. Apa itu? Orang meninggal, sholat-sholatnya dibayar pakai beras. Maksudnya dulu tak ada tuh baju. Mohon maaf Pak, saya belum bisa jawab. Nanti saya balik ke Pekanbaru, saya cari jawabannya. Baliklah ke Pekanbaru, buka kitab balik. Rupanya ceritanya panjang. Siap Bapak Ibu mendengar ceritanya? Dah. Jadi ada seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i.
Ada seorang ulama bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, namanya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, siapa yang benazar iktikaf, meninggal dia, maka satu malam iktikafnya itu dibayar 1 mud. 1 mud itu 7 ons setengah. Jadi kalau saya bernazar, aku nanti kalau badanku sehat, aku iktikaf 10 malam, mati saya, berarti ahli waris saya membayar iktikaf 1 malam 7 ons setengah, berarti setelah saya mati dia mesti membayar iktikaf 7,5 kilo. Ijtihad Imam Syafi'i. Datanglah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, lupa saya namanya, saking lamanya udah pertanyaan. Kata dia, kalau ijtihad Syafi'i iktikaf 1 malam 1 mud, maka 1 sholat pun bisa dibayar 1 mud. Jadi bukan ijtihad Imam Syafi'i, ijtihad ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Sesudah itu datang Imam Nawawi, ditulisnya dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, bahwa di antara ijtihad dalam mazhab Syafi'i, orang yang meninggalkan 1 sholat bisa dibayar 1 mud. Ijtihadnya berdasarkan pendapat Syafi'i, bukan pendapat Imam Syafi'i. Itulah yang terjadi. Si fulan meninggal, ya inilah diserahkan beras, tapi saya tak mengamalkan ini. Ada dalam mazhab Syafi'i, tapi saya tak mengamalkan. Kenapa Ustaz tak amalkan? Saya takut orang kampung saya dan anak cucu saya nanti pas diajak sembahyang, kau tak sembahyang, udah ku siapkan 3 ton. Tapi kalau ada orang kampung melaksanakan ini, saya tidak salahkan. Karena kalau saya salahkan berarti saya berani petantang petenteng, ini imam-imam besar, mana kita berani. Ijtihad dia, kullu mujtahid musib, ijtihadnya benar. Jadi kalau ada orang bayar, tiba-tiba sampai ke Indonesia dimodif ijtihad ini. Imam Syafi'i, ulama dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, datang pula ulama dari Indonesia. Kata dia, beras tadi boleh diserahkan secara simbolis hanya 3 kilo saja. Ini udah tak betul. Dari beras ini jadi 3 kilo, disimboliskan lagi pula, datang satu lagi kelompok, disimboliskan lagi, jadi hanya bentuk perhiasan emas saja. Habis itu emasnya pun dibalikkan lagi. Ini udah menyalahi kaedah-kaedah. Beginilah kronologis cerita tentang membayar fidyah, semacam mana sholat bisa berganti beras dalam mazhab Syafi'i. 2. Kemudian ada yang tidak mau meninggalkan sholat Jumat. Sama macam orang yang tak mau bertayamum. Tak mau bertayamum, walaupun dia sakit, tak mau bertayamum. Kenapa? Karena dia pakai rasa. Aku kalau tayamum ni rasa-rasa tak sembahyang, Bu ya, mesti berwudu. Kalau sakit ya tayamum. Makanya beramal ini dengan musafir, salat zuhur, apa salat Jumat. Jadi bukan dengan enak tak enak. Kalau sudah menurut ilmunya betul, ya laksanakan. Nah, maka belajar fikih, habis belajar akidah, belajar fikih, belajar akhlak tasawuf, supaya ilmu kita betul. Kalau boleh meninggalkan sholat, ada orang tak mau qasar, tak mau dia sholat zuhur 2 rakaat, tak enak rasanya. Amal ini bukan enak tak enak. Yang enak tak enak itu kue. Beramal ini adalah sah tak sah. Ada dalilnya. Boleh sholat zuhur 2 rakaat, buat 2 rakaat. Boleh sholat Jumat diganti sholat zuhur, buat sholat zuhur. Mengaji, jangan lupa buat kajian-kajian. Di Duri ini banyak ustaz-ustaz, hadiri kajian-kajian majelis.